Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas L41 untuk mata kuliah Preferential Prototyping. Nama saya Richard Alexander dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Henzun, Bintang, Mendrik, dan Nicholas Egbert, akan mempresentasikan mengenai ide bisnis kami, yaitu Trace Blueprint. Kemudian pada presentasi ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah apa saja yang akan kita selesaikan dari dengan menggunakan jasa Trace Blueprint. Untuk penjelasan ini saya serahkan kepada rekan saya. Di sini ada beberapa masalah yang mau dijawab oleh Trash to Print, yaitu banyaknya sampah plastik yang tidak didaur ulang, sulitnya mendapat jasa 3D printing dengan bahan dasar PET, cara mengubah plastik botol menjadi filamen, dan cara mempromosikan jasa Trash to Print itu sendiri. Next. Di sini ada beberapa solusi dari masalah tadi, yaitu yang pertama menyediakan jasa 3D printing menggunakan filamen berbahan dasar PET yang didapatkan dari botol bekas. Yang kedua, mengumpulkan botol bekas dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mempromosikan Trace to Print dengan website dan media sosial. Berikutnya yaitu idea profile dari ide bisnis Trust to Print. Untuk backgroundnya sendiri, yaitu permasalahan sampah yang sulit ditangani secara efektif di Indonesia menjadi perhatian kami, dan juga adanya peran dan manfaat 3D printing dalam berbagai sektor industri yang dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan sampah PET. Dan untuk proses dari ide bisnis kami, yaitu memanfaatkan media sosial dan website dalam pengenalan, pemasaran, dan proses transaksi Trust to Print. Dan yang kedua yaitu Trace to Print mencakup jasa 3D printing berdasarkan size, pilihan desain, ataupun custom desain sesuai dengan keinginan ataupun demand dari customer yang memilih Trace to Print. Dan untuk hasilnya, yaitu menginovasikan pemanfaatan sampah jenis PET dengan menyajikan jasa 3D printing berbahan dasar sampah PET dengan nama bisnis Trace to Print yang tidak hanya menyajikan jasa 3D printing namun juga turut memperjualbelikan filamen hasil pengolahan sampah PET. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai product function dari Testopen. Terdapat tiga product function utama dari Testopen. Yang pertama adalah optimization. Artinya dalam hal ini, kita memanfaatkan semaksimal mungkin bahan atau resources yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita menggunakan bahan plastik bekas atau plastik PET, sehingga kita bisa maksimalkan sampah tersebut atau limbah tersebut menjadi barang yang dapat digunakan dan meningkatkan value dari barang tersebut. Kemudian, di sini kita juga mengusung konsep eco-friendly, di mana eco-friendly ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dengan limbah plastik yang berkurang, maka Trace to Print ini merupakan jasa 3D printing yang mengurangi limbah plastik sehingga tentunya akan menjadi lebih ramah lingkungan. Karena kita tahu sendiri bahwa plastik ini cenderung sulit untuk didaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah alternatif. Print menyajikan alternatif sebagai suatu jasa 3D printing yang memastikan bahwa plastik itu tidak harus menjadi sampah, melainkan plastik ini dapat menjadi suatu hal yang berguna, khususnya dalam berbagai sektor industri melalui 3D printing ini. Dan di sini Print hadir untuk menghadirkan tiga inovasi ini menjadi inovasi dan juga sekiranya dapat direalisasikan dengan efektif. Baik, bisa dilanjut. Oke, kemudian Trust to Print juga merupakan sebuah ya usaha yang memiliki berbagai macam fitur. Di sini kami menyajikan 5 contoh fitur. Yang pertama adalah custom design, di mana customer dapat mendesain secara pribadi keinginan mereka mengenai produk yang akan dibuat. Yang kedua, kami juga menyediakan feature untuk editing. Apabila customer memiliki kesulitan untuk mengedit, kami memberikan jasa untuk mengedit. Dan yang ketiga adalah self filament. Artinya kami tidak hanya memberikan jasa, tapi juga menyediakan bahan mentahnya, yaitu filamen itu sendiri. Keempat, tentunya kami memberdayakan menggunakan sosial media sebagai ujung tombak marketing, edukasi, sosialisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Dan terakhir adalah website, di mana di website ini kami juga bisa menggunakan menjadi alat sebagai branding, promotion, dan pusat layanan. Kami juga memiliki beberapa key resources. Yang pertama adalah penggunaan bahan plastik daur ulang dengan jenis plastik PET sebagai kunci pelestarian lingkungan. Yang kedua, pusat pengumpulan dan pengelolaan plastik yang merupakan tahap awal daur ulang plastik. Yang ketiga, penyediaan jasa 3D printing, editing, konsultasi, serta penjualan bahan filamen sebagai bentuk layanan produk. Dan yang terakhir, proses transaksi terpadu dengan menggunakan sistem digital dan kerjasama antar bank. Next.
Ya, berikut untuk part list dari produk prototipe yang ingin kami produksi. Pertama, dari gambar yang sebelumnya, kami ingin memproduksi alat yang dapat membantu untuk memotong sampah botol plastik, kemudian mengkonversikannya menjadi bahan dasar filamen untuk keperluan 3D printing. Nah, di sini dapat dilihat beberapa part list yang akan kami gunakan untuk memproduksi prototipe kami. Boleh di next? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.